bahwa semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi kuman bertasbih, sel kanker bertasbih, dan tasbihnya mereka ketika dibacakan kalamullah dia diam. Sel kanker yang dibacakan Quran, sel kankernya diam. Dia tidak mengalami proliferasi dan diferensiasi. Berarti hal ini menunjukkan bahwa ternyata makhluk Allah yang namanya kuman, makhluk Allah yang namanya sel kanker, ketika dibacakan Quran, dia akan mendengarkan. Maka itu kata-kata dalam ayat Al-Quran juga disebutkan kan, tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dalam surat At-Taghabun ayat pertama, bahwa semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi kuman bertasbih, sel kanker bertasbih, dan tasbihnya mereka ketika dibacakan kalamullah dia diam. Maka itu dalam Al-Quran juga ada bicara tuh, Allah bilang kalau seandainya ada sebuah kitab yang dengan kitab itu gunung terguncang, bumi terbelah, dan orang yang mati bisa berbicara, kitab tersebut adalah Al-Quran. Ketika kuman dibacakan Quran, dia diam. Sel kanker dibacakan Quran, dia tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata Quran pun bisa mengalami untuk aspek-aspek pengobatan fisik. Selama ini mohon maaf, Quran hanya dijadikan musir jin, gitu kan. Ini buat saya ini ada yang lebih hebat. Quran itu bisa dijadikan obat. Bahwa semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi kuman bertasbih, sel kanker bertasbih, dan tasbihnya mereka ketika dibacakan kalamullah dia diam. Sel kanker yang dibacakan Quran, sel kankernya diam. Dia tidak mengalami proliferasi dan diferensiasi. Berarti hal ini menunjukkan bahwa ternyata makhluk Allah yang namanya kuman, makhluk Allah yang namanya sel kanker, ketika dibacakan Quran, dia akan mendengarkan. Maka itu kata-kata dalam ayat Al-Quran juga disebutkan kan, tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dalam surat At-Taghabun ayat pertama, bahwa semua makhluk di muka bumi ini bertasbih kepada Allah. Jadi kuman bertasbih, sel kanker bertasbih, dan tasbihnya mereka